Dibikin KO Ukraina, Rusia siap kerahkan 300.000 tentara cadangan. Помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это и должен делать шаг, чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ. Попросить. Rusia siap mengerahkan 300.000 tentara cadangan setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret mobilisasi di tengah kekalahan negeri beruang merah di beberapa titik di Ukraina. Ada 300.000 tentara cadangan yang akan direkrut, ujar Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, seperti dilansir AFP Rabu 21 September. Menurut Shoigu, angka tersebut hanya 1% dari keseluruhan tentara cadangan yang dapat dikerahkan berdasarkan dekret Putin. Ia menjabarkan bahwa tujuan utama pengerahan pasukan ini adalah untuk membantu mengamankan wilayah di sekitar dan di belakang garda terdepan. Di kesempatan itu, Shoigu juga mengungkapkan bahwa 5.937 tentara Rusia tewas sejak awal mereka mulai menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Ini merupakan kali pertama Rusia mengakui jumlah tentara yang tewas di Ukraina. Putin pun menganggap Rusia perlu mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi tentara di wilayahnya. Saat mengumumkan dekret terbaru itu, Putin menyebut negaranya dalam bahaya akibat blackmail Barat. Belakangan sejumlah negara Barat memang sedang terus menyerukan kekhawatiran mereka bahwa Putin bakal menggunakan senjata nuklir karena sudah terdesak di Ukraina. Menurut Putin, negara Barat sengaja mengembangkan isu itu agar pada akhirnya mereka dapat menyerang negaranya dengan dalih protes atas penggunaan senjata nuklir. Jika integritas wilayah negara kami terancam, kami akan menggunakan segala daya upaya untuk melindungi rakyat kami. Ini bukan omong kosong, kata Putin. Ini pertama kalinya Rusia melakukan mobilisasi setelah Perang Dunia II. Namun penasihat kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengaku tak heran mendengar putusan Putin ini. Sungguh upaya yang sangat tertebak yang lebih terlihat seperti upaya untuk membenarkan kesalahan mereka sendiri, ucapnya. Perang ini jelas tak berjalan sesuai skenario Rusia, dan akhirnya Putin membuat keputusan tak populer untuk memobilisasi dan membatasi hak asasi manusia. Saat ini kondisi di Ukraina memang dianggap tak sesuai dengan rencana awal Rusia. Ukraina terus melakukan perlawanan balik yang tak dapat dibendung pasukan Rusia di berbagai titik. Ukraina pun dianggap meraih kemenangan besar ketika berhasil merebut kembali Kharkiv, kawasan yang berbatasan langsung dengan Donbas, tempat separatis pro-Rusia bercokol. Karena kian terdesak, kelompok separatis di Donbas mulai merencanakan referendum untuk bergabung dengan Ukraina pada pekan ini. Rusia siap caplok 4 wilayah Ukraina, perubahan dunia tak terhindarkan. Rusia mendukung referendum di 4 wilayah Ukraina yang dikuasai separatis pro-Moskow pada 23 hingga 27 September mendatang. Mereka pun siap mencaplok ke 4 wilayah itu. Setelah referendum digelar dan wilayah baru masuk genggaman Rusia, perubahan geopolitik dunia tak akan terhindarkan, ujar juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov seperti dikutip Associated Press Selasa 20 September. Menurut Peskov, referendum ini dapat membantu Rusia membela kawasan-kawasan yang kini terancam jatuh kembali ke pelukan Ukraina. Belakangan Ukraina memang kian gigih merebut kembali wilayah yang sudah dikuasai Rusia. Teranyar Ukraina berhasil merebut Kharkiv, kawasan yang berbatasan langsung dengan Donbas. Di Donbas terdapat 2 wilayah yang sudah dikuasai kelompok separatis pro-Rusia sejak lama, yaitu Luhansk dan Donetsk. Kedua wilayah itu dan 2 kawasan lainnya di selatan Ukraina, yaitu Kherson dan Zaporizhia pun baru-baru ini menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia.
Peskov yakin keempat wilayah itu akan menjadi wilayah Rusia. Ia pun memperingatkan dunia agar tak macam-macam ketika keempat wilayah itu sudah jatuh ke tangan negeri beruang merah. Pelanggaran di wilayah Rusia merupakan kejahatan yang akan ditanggapi dengan berbagai upaya pertahanan diri, tutur Peskov. Itulah yang menyebabkan mereka yang di Kiev dan Barat takut sekali akan referendum itu. Itulah yang menyebabkan referendum itu harus digelar. Rusia sendiri sudah punya rekam jejak mencaplok wilayah Ukraina pada 2014 lalu. Saat itu pergolakan pecah dan menyebabkan Crimea menggelar referendum. Meski diduga banyak kecurangan, hasil akhir referendum itu menunjukkan sebagian besar warga Crimea ingin bergabung dengan Rusia. Moskow pun akhirnya mencaplok Crimea walau tak pernah diakui komunitas internasional. Kala itu Luhansk dan Donetsk juga sebenarnya menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina, namun hasil referendum itu tak diakui dunia. Tak peduli kata dunia, kelompok separatis tetap memproklamirkan kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR sehari setelah referendum memicu kecaman dunia. Kini negara-negara barat pun kembali mengecam upaya referendum di Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz menganggap referendum ini palsu. Presiden Prancis Emmanuel Macron menganggap rencana ini lelucon. Sementara itu, Amerika Serikat menegaskan tak akan pernah mengakui klaim Rusia atas daerah-daerah di Ukraina yang dicaplok negeri beruang merah. Rusia siap mengerahkan 300.000 tentara cadangan setelah Presiden Vladimir Putin menandatangani dekret mobilisasi di tengah kekalahan negeri beruang merah di beberapa titik di Ukraina. Ada 300.000 tentara cadangan yang akan direkrut, ujar Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu, seperti dilansir AFP Rabu 21 September. Menurut Shoigu, angka tersebut hanya 1% dari keseluruhan tentara cadangan yang dapat dikerahkan berdasarkan dekret Putin. Ia menjabarkan bahwa tujuan utama pengerahan pasukan ini adalah untuk membantu mengamankan wilayah di sekitar dan di belakang garda terdepan. Di kesempatan itu, Shoigu juga mengungkapkan bahwa 5.937 tentara Rusia tewas sejak awal mereka mulai menginvasi Ukraina pada Februari lalu. Ini merupakan kali pertama Rusia mengakui jumlah tentara yang tewas di Ukraina. Putin pun menganggap Rusia perlu mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi tentara di wilayahnya. Saat mengumumkan dekret terbaru itu, Putin menyebut negaranya dalam bahaya akibat blackmail Barat. Belakangan sejumlah negara Barat memang sedang terus menyerukan kekhawatiran mereka bahwa Putin bakal menggunakan senjata nuklir karena sudah terdesak di Ukraina. Menurut Putin, negara Barat sengaja mengembangkan isu itu agar pada akhirnya mereka dapat menyerang negaranya dengan dalih protes atas penggunaan senjata nuklir. Jika integritas